Saya mau pengen pacok dan indukan panjang, kan ada yang kayak gitu. Tapi ya menurut saya memang terah ataupun apa jenis gitu-gitu pengaruh Pak, sangat pengaruh. Tapi kalau panjang itu masih bisa dibuat, dicetak ya, tapi gen penting. Semakin irit, semakin nggak dapat penghasilan ya saya. Kenapa? Saya udah buktiin. Ya karena kita mainnya di jumbo Pak, gitu. Jumbo kan orang mau sekarang ini kan nyarinya panjang, besar gitu ya, untuk kontes, kerapian bulu. Ya memang kalau kebanyakan protein terus ya turun sayapnya. Tapi kan kita bisa kontrol. Ketika pertumbuhan orang nih ya, di masa pertumbuhan kok dikasihnya nggak bernutrisi tinggi, nggak ada gizinya, ya pasti jadi bahasanya kontet ya Pak, ya, stunting gitu ya. Ya itu kita harus maksimalin di umur netes sampai 2 bulan kalau saya. Prinsip saya full mau nggak punya uang atau punya uang full, yang penting entoknya makan. Kalau saya ya Pak, untuk pembesaran itu memang kebetulan suami itu senang eksperimen, senang pengen membuktikan begitu ya. Maksudnya dari beberapa tetasan itu perkembangannya seperti apa toh. Setiap hari Pak, sore setelah makan ditimbang, diukur tingginya, dicatat, ada catatannya real. Jadi panjangnya sampai apa? Kalau sekian hari itu nanti harus mencapai sekian. Kalau betina sekian, jantan sekian. Itu suami saya pakai telaten. Nah, bagian yang kayak gitu tuh suami, yang kayak gitu. Masalah misalnya kok kurang panjangnya, terus harus pakai apa bisa panjang. Ya teman-teman kalau pengen coba murah kok. Pakai kalep Pak. Saya bongkar aja ya. Saya pakai kalek memang. Kalsium. Ya, pakai kalsium. Saya beli yang tablet. Kalau yang tablet itu nggak mahal. Satu dus itu ada 10 strip kalau nggak salah. Itu nggak mahal kok. Oke, untuk obat-obatannya ini banyak sekali ya Pak. Ini ya sejak kena ada yang MP itu. Jadi saya kan ya memang pengen baca artikel begitu. Sebenarnya pencegahan Pak, kembali lagi untuk pencegahan. Tapi kalau itu bisa menyembuhkan, itu bisa mengatasi, itu saya coba. Apa salahnya? Ya saya coba antivirusnya tapi pas habis ya. Jadi saya kasihkan amoxicillin sama kayak kita manusia gitu ya. Ada antivirusnya juga, ada pas habis antibiotik sama antivirus. Terus vitamin itu juga ada B-kompleks yang kita ke manusia itu pakai B-kompleks begitu. Terus ada kompleks saya Pak. Jadi iya, terus ini untuk kalsiumnya saya kasihnya kalek. Ini ya meyakini tulangannya bisa kuat gitu, karena kalau jumbo itu kan berat dan besar Pak. Kalau tulangnya nggak kuat kan repot gitu ya. Dopro ya biasanya. Dulu pernah saya pas breeding itu kenapa kok pada dopro, saya udah pakai cangkang keong, saya gerus. Ingat ya dulu saya dekat yang keong. Terus saya coba yang lain, intinya tentang untuk kalsium begitu. Tapi kok nggak bisa teratasi. Nah akhirnya ya suami kasih ini, Bu kita belikan kalek aja. Terus ternyata ya jalannya waktu kok anak-anaknya berat, besar, tapi juga sehat gitu loh, kuat. Iya nggak dopro. Kalau di tanah itu saya bilang apa karena tumpulan kakinya waktu itu kerikil semua gitu, tapi ternyata enggak. Ya karena nggak kuat tadi Pak tulangnya. Tulangannya nggak kuat. Tapi saya sekarang juga saya cari alternatif lagi. Jadi tapi tidak selalu alternatif dipakai setiap kali kita makan, kasih makan ternak. Kadang juga kita beli pabian begitu. Sama dengan manusia mungkin ada cenderungan bosan juga ya Pak. Kalau di kalsiumnya misalnya bekicot terus ya. Untuk kalsiumnya kan cangkangnya saya belum punya penggilingan, biasanya dihaluskan, tapi saya nggak pakai. Udah biarkan alami saja. Saya tumbuk begitu sama bekicotnya langsung, nggak saya rebus enggak.
saya kasih dikit tapi. Nah untuk vitamin saya pas anakan saya kasih Vitacik juga. Saya kasih ini cuman hanya untuk treatment aja ya, treatment. Untuk kalsiumnya itu untuk anakannya dimulai dikasihkan umur berapa? 1 bulan atau seminggu? Saya kalau kelihatan dari seminggu belum ya Pak, mungkin sebulan saya kasih diminum sedikit, ya mungkin setengah dulu itu untuk 10 misalnya, jadi nggak banyak, iya nggak banyak. Saya coba dulu ya, mungkin toh belum dia turun dari kandang yang ini toh Pak, masih di kandang pembesaran. Nanti kalau udah di tanah, nah itu baru itu minimal setengah. Jadi saya potong jadi 2 setengah. Tapi kalau pas treatment ini berbagi aja ya teman-teman, pas mata biru itu saya satu indukan itu saya kasih antivirusnya 1/4, terus Kalex 1/4, paracetamol itu ya, ada paracetamolnya saya waktu 1/4, terus udah kayak dokter aja Pak. Saya nyoba cuma nanya, berpikirnya banyak ya, takut juga gitu ya. Terus antibiotiknya 1/4 itu saya coba seperti itu ya, kok ketolong dan karena memang saya itu takut sekali ya, maksudnya kok udah pernah ngalamin yang habis sama sekali begitu. Emang mahal itu, antivirus itu mahal, satunya 8.000 kalau nggak salah. Saya tanya antivirus yang bagus apa? Antivirus hewan atau iya, antivirus manusia Pak. Iya, tablet gitu. Pokoknya saya bilang ke apotek, ini untuk ternak gitu loh, itu ternak lah. Terus saya kan memang ini sekarang saya gelangin Pak, jadi nanti kalau dia turun saya gelangi Pak. Kalau indukan ya ini misalnya oren, ini biasanya saya di betina yang paling panjang. Saya apal itu indukan dari panjang berapa, terus pajaknya sama tapi indukannya beda-beda. Karena gelang itu. Ya, terus kalau kuning ini ya kabeltis. Saya memang mau bilang ke orang kalau datang ya. Jadi tidak semua endok itu satu pajak beda, betina panjangnya beda hasilnya begitu. Terus orang juga ada yang identik, oh saya mau pengen pajak dan indukan panjang, kan ada yang kayak gitu. Tapi ya menurut saya memang terah ataupun apa jenis gitu pengaruh Pak, sangat pengaruh. Tapi kalau panjang itu masih bisa dibuat, dicetak ya, tapi gen penting. Nah, kalau gennya udah ini tuh nggak bisa dirubah Pak. Tapi kalau treatment, perawatan itu bisa gitu. Mau endok lokal kalau dikasih ini pun juga nggak akan panjang kan itu. Kan gitu ya. Oke, untuk sekarang apa? Ini kalau bagus saya kasih ini Pak. Ini susu. Ini susu nih. Kalau bagus ini. Nah, kalau kan ada dari 10 misalnya anak-anak itu kan ada yang bagus, panjangnya bagus, beratnya bagus, bulu bagus. Jadi kasih susu Pak. Karena mahal ya kan, saya kasihnya yang tertentu gitu. Ya begitu. Ininya tidak semua endok itu saya kasih susu Pak, gitu kan. Karena speknya gitu, kayak gitu. Jadi ya, kalau merawat entok itu tidak boleh irit ya? Ya kalau saya gimana? Semakin irit semakin nggak dapat penghasilan ya saya. Kenapa? Saya udah buktiin. Ya karena kita mainnya di jumbo Pak, gitu. Jumbo kan orang mau sekarang ini kan nyarinya panjang, besar gitu ya, untuk kontes, kerapian bulu. Ya memang kalau kebanyakan protein terus ya turun sayapnya. Tapi kan kita bisa kontrol. Ketika pertumbuhan orang ya di masa pertumbuhan kok dikasihnya nggak bernutrisi tinggi, nggak ada gizinya ya pasti jadi bahasanya kontet ya Pak, ya, stunting gitu ya. Ya itu kita harus maksimalin di umur netes sampai 2 bulan kalau saya. Prinsip saya full mau nggak punya uang atau punya uang full. Yang penting entoknya makan. Ya mungkin ada yang bilang kok segitunya gitu, tapi ya saya udah buktiin soalnya gitu. Ya malah jadi nggak bagus, jadi besarnya sia-sia aja gitu. Itu full pakan berarti kesediaan 24 jam atau di ya, saya kalau untuk pur setiap habis saya kasih Pak. Tapi kalau yang indukan, kalau yang udah mulai 2 bulan ke atas itu jatah pagi dan sore. Jangan sampai jamur, karena udah dicampur yang lain, ada ampas ketela, ada polar, begitu ya. Kan bisa cenderung jamur, walaupun pur kering ada yang bilang bisa jamur, tapi menurut saya karena dia setiap bangun tidur makan kayak orang bayi itu kan kayak gitu.
habis buang kotoran makan, habis ya apa aja lah aktivitasnya cuma makan minum gitu. Tidak boleh. Ya, Harus boros. harus boros. Untuk Ya. anakan entok jumbo yang Ya. kelas kontes tapi ya. Iya. bukan hobi ya, Pak. Kalau memang kelas penghobi gitu ya. Kalau Kalau untuk kelas penghobi memang harus boros. Kalau nggak boros nanti Nggak nggak jadi. itu. Nggak Nggak jadi jadi. panjang, nggak nggak jadi berat, Nggak. jadi besar, Pak. betul. Kalau saya ya, yang lain orang mungkin bisa beda Pak. Memang anakan umur 1 bulan itu harga untuk panjenengan jualnya berapa? Antara berapa sampai berapa? Ya mungkin kalau senior kan sudah tinggi ya Pak. Saya sih nggak tinggi-tinggi ya. Cuman saya melihat saya juga beli pajaknya itu ya lumayan lah ya. Maksudnya nggak cuman murah dan saya memang berani jamin. Artinya itu dari pajak yang saya pelihara, bukan saya jodohkan atau kawinkan dengan pajak yang lain begitu. Ya saya jual agak mahal. Saya memang dari 100 sampai 150 begitu. 100 Sampai 150. sampai 150. Ya. Usia? Itu dari netas Pak. Oh, habis netas. Iya, kalau memang yang bagus. Tapi kalau yang standar, misalnya pajak 99 atau 98 begitu ya, betina juga nggak panjang 75, 76 begitu. Ya itu bisa 50.000 gitu. Rata-rata pemula itu kan kalau saya sendirilah, saya dulu pernah merasakan pemula suruh beli mahal, saya marah sama suami saya. Kenapa beli entok kok 1.800.000? Saya emang bisa kembali kan gitu ya. Saya sempat kayak gitu kan. Tapi kan namanya pilihan gitu. Dan rata-rata pemula itu kan belum tahu entok tak bisa tertipu. Saya pernah loh Pak dulu di awal itu tahu katanya jumbo begitu. Saya pelihara kok nggak gede-gede ya, kayak gini aja. Ya berjalannya waktu saya belajar, oh ternyata jumbo itu ya harus begini karena asal entok putih ngertinya orang jumbo. Ya kadang ada yang superan dikawinkan begitu terus hasilnya putih jumbo begitu. Jadi hati-hati kalau mau, nggak harus beli di kandang-kandang yang sudah jelas jumbo, tapi kalau kandang jelas jumbo ya udah jumbo gitu kan ya. Tapi kalau ada yang pelihara campur itu ya khawatir juga kan Pak, nanti persilangan begitu, superan lah kata bahasanya gitu. Kalau untuk anakan yang umur 1 bulanan, itu range harganya berapa? 1 bulanan itu saya bisa 150 sampai 200. Yang paling mahal saya ya 200 lebih lah. Tapi itu pun juga dilihat Pak. Maksudnya itu kan di segitu tuh kelihatan posturnya nanti. Itu aja kadang Pak dari beberapa indukan misalnya 5. Saya misalkan 5 atau 4 atau 2, 3 atau 1 gitu ya. Itu cuma 2 atau 1 yang jadi bagus itu. Dan itu ya kadang-kadang ya saya eman gitu, mau jual mahal pun saya eman ya udah buat kita aja. Karena hobi itu Pak, saya hobi gitu. Satu petarangan tidak bagus semua ya? Enggak, saya pengalaman saya itu nggak bisa bagus semua. Tapi kalau dibilang bisa besar ya pasti besar karena jumbo gitu. Hanya kalau untuk mau kontes itu ya tetap dipilih Pak. Tetap dipilih dari 1 petarangan itu. Oke, untuk anakan yang tadi 24 jam dikasih makan tuh purnya pakai apa itu? Saya pakai yang kecil Pak. Saya kecil biasanya. Ya, saya suka beli yang kayak gini. Ya kadang saya beli yang ada yang sak-sakan, kalau banyak ini kan saya belum banyak anaknya, masih pada angrem ya, belum menetas. Nanti kalau banyak saya belikan yang sak-sakan itu, yang dimakan kayak gitu. Terus setelah itu kalau sudah besar, yang gede-gede yang umur 2 bulan atau 1 bulan ke atas, pakainya pakai apa? Nih saya pakai kayak gini Pak, pakai ini ya pur untuk ayam petelur ya. Ayam petelur? Iya, pedaging nggak petelur. Iya, pedaging. Ini sisa tapi karena dia kan mungkin udah umurnya udah lewat, tapi ini sisa begitu. Ya? Ini lebih murah. Saya simpan di seperti ini, kenapa? Biar nggak jamur. Nggak jamur ya? Iya, nggak jamur. Oke, terus pengemburiannya itu dicampur apa aja untuk pur itu? Ini saya campur dengan polar, ampas ketela gitu ya, ampas ketela seperti ini. Nah, ampas ketela. Ini saya tutup rapat karena kenapa? Kalau nggak kena udara nanti bisa jamur. Nah katanya kalau jamur itu kan nanti ya, ini basah ya basah. Kenapa saya nggak pilih yang kering, ribet? Kalau kering itu harus saya kasih air panas ya Pak ya. Ada yang kering juga, tapi saya minta yang simple lah ya pelihara itu. Terus saya kasih polar, ini polar.
Polar. Saya nggak pakai bekatul Pak, saya pakainya Polar. Pokoknya kalau entok itu harus boros ya berarti ya. Boros. Sungguh ya. Tapi kalau indukan nggak sih Pak? Oh, enggak ya, Pak? Enggak. Boros itu Nasi jagung atau nasi aking ya, nasi yang sudah kering itu, nah, seperti itu. Ini cepat sekali nanti pertumbuhannya ya kalau sudah seperti ini. Dan nanti untuk umur 2 bulan sudah 2 kilo lebih bobotnya ya, umur 2 bulan ya. Ini jenis jumbo tronton ya. Ada juga jenis yang jumbo leher panjang, itu seperti itu. Ini kelihatannya kayak gini, ini perempuan, ini yang jantan-jantan. Ya, itulah tadi teman-teman penjelasan dari seorang ibu rumah tangga dari channelnya Bang Rinto. Semoga bisa menginspirasi kita apa yang beliau lakukan. Setidaknya bisa kita cerna, bisa kita cermati, bisa kita amati yang menurut kita pas dan cocok. Karena biar bagaimanapun beliau adalah senior yang lebih dahulu seperti itu. Namun kembali lagi, lain kandang, lain peternak, tentunya polanya beda-beda. Tapi setidaknya bisa kita jadikan seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Rinto ya atas edukasinya yang sangat luar biasa. Semoga bisa membantu untuk peternak-peternak dimanapun berada. Sekali lagi bantu di subscribe ya untuk channel YouTube kami. Dan bagi teman-teman yang ingin mengordernya atau ingin mendapatkan endok-endok tersebut, sudah tercantum, nanti ada nomor WA-nya di layar HP Anda ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.